refleksi akhir tahun. Ya, iya setelah itu Ya, ada ya. anak. Tas tapi kok kalau semangat. Kok dikit gimana? Ayo lebih. Oh, Selesai terlalu dingin, poli kembung misalnya. ya. Itu pilih. AC juga. AC, maksudnya lebih itu le. Oh, nah. Tapi ini sih ada tuh. Itu tuh. Jadi menyesuaikan. Karena rumput udah selfie undang gue. Iya. Nah, pakai ojek undang terus. Jik betul juga jadi nah. Sekali tinggi karena ojek kenyang ya. Oh, Jadi dianggap sabotase lah. Karena yang dijaga arahnya mah. nah. Postingnya ke RRI Jakarta juga. Kadang-kadang mbak bagi-bagi nanti bagi Oh. kasih saran kadang bagi banyak deh Di grup RRI besar. secara nasional. Iya. Jadi penilaian juga. Oh, nah. Oke. Nonton takut sama Ya, Iyo siap. ya telah. Hari ini kita
Iya, terima kasih Sahabat Kreatif masih di 95.2, masih dengan saya Sena Kasa. Dan Sahabat Kreatif ya, kita masih di sharing time. Tema kita mengenai refleksi akhir tahun ya. Dan kita akan membahasnya bersama guru kita, Tengku Mirza Gunawan ya, atau yang sering dikenal dengan Ustaz Uge ya. Beliau merupakan dari Tastafi Kota Luxmawe. Dan saat ini beliau sudah hadir di studio RRI Perlualuk Semawe. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jo. Kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat sekali. Juga kita sapa juga ini sobat kreatif semua di luar sana. Mungkin malam ini sudah mulai bersiap-siap, sebentar lagi masuk tahun baru ya. Jadi karena memang segala sesuatu pekerjaan kita dihitung dengan Masehi. Iya, iya. Banyak surat-surat, sekolah, semuanya kantor umur juga. Pun, umur pun ya. Kamu aja donde. Iya. Nah, ini kan jadi mengenai refleksi akhir tahun, tidak terasa memang sudah 365 hari kita lalui ya di tahun 2019, dan tidak terasa mungkin beberapa jam lagi. Kalau di luar negeri mungkin hitungannya ya. Iya, countdown. Nah, jadi bagaimana kita melihat tahun 2019 dan bagaimana di malam tahun baru dan bagaimana di tahun 2020 mungkin. Mungkin lebih Ustaz Gunawan ya. Bagaimana menyikapi atau melihatnya? Nah, jadi memang kalau kita lihat betul seperti Pak Julan saya sampaikan tadi, memang luar biasa sekali hidup kita itu sebenarnya memang 3 hari ya, hari sebelumnya, saat ini dan masa depan ya. Jadi sebenarnya kita memang harus melihat apa yang sudah kita lakukan di tahun kebelakang, artinya 2019 yang hampir kita lewati, dan apa yang dapat kita lakukan berapa jam ini sebelum pergantian tahun, dan kira-kira apa yang akan kita wujudkan di awal 2020 nantinya. Pastinya ini yang kalau kita dalam kacamata Islam kita sebut ini sebagai muhasabah, artinya perhitungan. Nah, jadi Allah sendiri sangat memuji orang-orang yang gemar memperhitungkan diri, menghisab diri dan mempersiapkan diri dengan segala sesuatu amalan yang baik. Dan juga Rasulullah sendiri bahkan berpesan kepada kita dengan sebuah hadis yang kita mungkin sudah hafal semua, dengan fi'il amar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Jadi mungkin refleksi akhir tahun, refleksi itu kan dari bahasa Inggris ya, serapan bahasa Inggris reflection, artinya bagaimana cerminan kita selama setahun ini, 2019 sudah kita lewati, apa saja aktivitas sudah kita lakukan, sejauh mana manfaatnya untuk kita. Mungkin sebelum kita bercerita tentang resolusi awal tahun, kita lebih baik cerita dulu tentang apa-apa yang terjadi masa lalu di 2019 ini. Begitu banyak kejadian. Kalau kita lihat mungkin nanti teman-teman sobat kreatif di luar sana ini kan dibuka line telepon juga, di Facebook juga. Malam ini kan sharing time, jadi mungkin kita sambil nunggu juga dari teman-teman bagi yang mau nelpon atau mau cerita-cerita kira-kira pengalaman apa sih yang terjadi selama 2019 ini, terus kira-kira masalah apa sih yang belum terselesaikan. Mungkin kita di sini ada Bang Jul juga, ada saya juga dari Tastafi, kita akan coba kupas dan juga akan coba bahas di sharing time ini. Kenapa belum selesai? Kenapa belum selesai masalahnya? Nah, kita lihat kalau di Indonesia sendiri 2019 itu secara garis besar begitu banyak hal-hal yang terjadi di 2019. Jadi ada tokoh-tokoh Islam yang meninggal, mungkin kita lihat. Jadi ada B.J. Habibie yang kita kenal sebagai presiden ketiga. Juga beliau sangat pemerhati yang baik sekali terhadap Islam. Juga ada Kiai Haji Arifin Ilham, kita tahu Ustaz Arifin Ilham. Yang terakhir itu Kiai Haji Maimun Zubir, Mbah Mun, dan yang baru Gus Hilman lagi di Jawa Timur. Beliau juga baru saja meninggal dunia. Jadi mungkin sobat kreatif semua di luar sana banyak juga keluarganya yang mungkin sudah berpulang ke rahmatullah. Ini adalah suatu refleksi, suatu cerminan bagi kita bahwa umur itu sebenarnya adalah suatu nasihat juga untuk kita, karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, kafa bil mauti wa'idan, cukuplah mati ini menjadi peringatan kita, peringat kita. Kalau kita lihat ada bapak kita, ibunda kita, bahkan kemarin yang baru saja 4 hari yang lalu 26 Desember itu kita baru memperingati 15 tahun peristiwa tsunami. 2004 gelombang tsunami meluluhlantakkan sebagian besar Aceh, dan kita tahu banyak keluarga-keluarga kita yang jadi korban di sana. Dan
tepat di peringatan tsunami itu pas ada gerhana matahari. Gerhana Nah, matahari. kita lihat tahu kalau gerhana matahari terjadi pada bulan ini diprediksi bahkan akan ada bencana lagi ke depan ini. Jadi kita juga belum tahu kira-kira apa yang akan terjadi. Tapi pastinya bencana dan musibah yang terjadi ini jangan sampai kita dari sahabat kreatif semua di luar sana, tangan kita yang menjadi penyebab bencana. Bencana tersebut. Karena Allah pernah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nyatalah kerusakan di bumi ini karena apa yang diperbuat oleh tangan manusia. RRI dengan program ketongannya sudah berapa kali kita membahas tentang bencana di sini. Jadi bagaimana begitu banyak bencana yang terjadi di 2019, mungkin ada ulah tangan kita, jangan sampai sobat kreatif di tahun ke depan mungkin kita juga jangan sampai mengulang kembali, dan mudah-mudahan kita berharap agar tahun 2020 lebih friendly lagi dengan kita, lebih ramah, lebih nyaman pastinya. Dan kalaupun tadi kita sudah mempersiapkan diri dengan kematian yang pernah terjadi di 2019 terhadap orang-orang terdekat kita atau saudara kita, mungkin kita bisa merubah diri kita menjadi seorang pribadi atau sosok yang jauh lebih bagus lagi. Jadi kalau Allah sendiri itu pernah berfirman Manjul di surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kematian dan juga kehidupan bagi kita yang hari ini. Alhamdulillah Allah masih berikan kehidupan bagi kita, walaupun kadang-kadang ada yang kurang sehat ya maksudnya. Kadang ya kita juga kondisi agak demam, mungkin kurang fit malam ini, tapi ya nggak mesti harus bakar-bakaran di depan rumah atau bakar segala macam untuk menghangatkan badan. Tapi pastinya Allah memberikan kematian dan kehidupan bagi kita untuk melihat siapa yang terbaik amalnya. Nah, inilah salah satu isyarat dari Allah. Seharusnya kita punya kaleidoskop, punya buku, punya catatan apa saja yang sudah kita lakukan selama 2019 ini. Kalau mungkin status WhatsApp kita sudah hilang, tapi kita yang belum hilang, yang sudah kita lihat, mungkin kita bisa introspeksi lagi status WhatsApp kita, adakah menyinggung perasaan orang lain atau bahkan merugikan diri kita sendiri. Seperti kemarin di Karangtengah, seorang camat ya yang akhirnya dipecat, beliau mengupload status video beliau sendiri, video singkat beliau sedang melakukan porno aksi dengan wanita yang punya suami, dan beliau akhirnya dipecat dari jabatannya karena beliau mungkin nggak ingat status WhatsApp itu kan nampak dengan semua orang, bisa dibaca orang, bisa dipantau orang. Jadi kalau kita sekarang punya medsos, minimal WhatsApp kita bisa scroll balik, bahkan Facebook sekarang punya aplikasi untuk namanya Kaleidoskop. Kita bisa lihat kilas balik apa saja yang kita posting di 2019. Apakah ada kata-kata kita yang menyakiti hati orang lain, kita masih punya kesempatan untuk menghapusnya. Kalau ada yang tersinggung dengan komen kita, mungkin kita masih bisa minta maaf. Apakah di japri langsung melalui Messenger ataupun WhatsApp. Tapi ini menjadi kilas balik kita, sobat kreatif semua di luar sana yang mendengar RRI pada malam ini, bagaimana jangan sampai apabila malam ini adalah malam terakhir bagi kita, kayak lagu dangdut, jangan sampai kita harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang bakal memperumit kita. Status Facebook kita bakal menambah masa hukuman kita, menambah masa penghitungan kita. Jadi sebelum kita dihitung oleh Allah nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab nantinya, pastinya tepat sekali kalau malam ini kita buat jadi malam refleksi. Iya. Nah, mungkin sahabat kreatif banyak persoalan di tahun 2019, mungkin ya kuliah yang belum selesai, ya kan? Kemudian mungkin yang pengen kerja atau berwirausaha untuk berpenghasilan agar segera menikah juga iya. Atau masih jomblo gitu. Banyak mungkin permasalahan yang dihadapi oleh sahabat kreatif ya. Iya. Nah, mungkin bagaimana mereka melihat persoalan itu terhadap mungkin berbagai keinginan yang belum bisa diwujudkan di sisi agama. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan resolusi awal tahun ya. Jadi bagaimana kita punya rencana pokoknya tahun ini harus lulus kuliah misalnya lagi, ataupun harus bisa wisuda biar bisa jangan nyusahin mama papa lagi, harus diet biar badan lebih singset misalnya, ataupun kita punya rencana pokoknya tahun ini harus bangun lebih pagi, atau tahun ini harus punya investasi biar punya penghasilan tambahan lagi, atau harus bisa jalan-jalan ke luar negeri misal target kita ya. Atau kita punya target harus bisa lebih sabar, mungkin kita selama ini emosi dengan anak, dengan istri,
kita kepengen ini, kepengen itu, terlalu banyak keinginan kita, dan kita harus buat resolusi itu menjadi suatu target kita di akhir tahun. Tapi kadang-kadang kita berpikir, setiap tahun saya buat resolusi, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja, maksudnya kok gak pernah terwujud. Nah, apa yang salah di sini? Nah, kita bertahun-tahun kita buat resolusi, tapi kan bertahun-tahun juga kita nggak pernah dapetin janji, karena yang kita buat kita sendiri yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kita berharap punya pacar baru misalnya, atau punya teman baru, tapi belum bisa move on sama mantan yang dulu. Ya, jadi nggak mungkin juga saya. Kita kepengen bisa punya banyak ilmu, tapi baru baca satu buku sudah ngantuk dulu. Maunya naik gaji, tapi pulang pagi. Jadi akhirnya kan asik ambil cuti, akhirnya kan yang kita lakukan, nah mungkin kita kepengen diet, tapi tiap malam makan Indomie. Jadi kepengen berhenti merokok, kena asap sedikit aja udah tergoda lagi untuk merokok. Jadi buat apa kita buat resolusi kalau ujungnya kita nggak tepati? Kita buat resolusi tapi cuma bertahan sampai Februari, nggak sampai Desember udah habis. Kalau kita saja nggak peduli, nggak usah buat resolusi. Jadi buat draw kedri, bagaimana kita bisa menyadarkan, bisa ingat bahwa waktu itu terus berjalan. Jadi kalau kita belum apa-apa sudah takut duluan, ini kayak mana kita mau buat resolusi kalau kita nggak bisa disiplin, nggak bisa yakin dengan apa yang kita niatkan. Buat aja langsung target yang kira-kira kita bisa capai. Jadi target-target itu kita bisa pecah-pecah lagi menjadi time piece yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya kita buat target tahunan, saya kepengen lulus kuliah misalnya tahun ini 2020. Jadi jangan kita langsung nyerah atau udah belajar sedikit, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita langsung buat, kalau saya kepengen 2020 lulus kuliah, Januari saya ngapain? Januari berarti saya harus KP misalnya, kerja praktek. Kita kan punya mimpi itu, hidup punya mimpi. Atau sebelum kita buat resolusi, nanti kita kepengen introspeksi lagi, bulan 2 kita ngapain, bulan 3, bulan 3 saya harus misalnya KKN, bulan 4 saya harus nilainya misalnya ada yang mau diambil SP atau apa, ada yang mau diperbaiki. Kita kan buat target kecil-kecil. Dan selanjutnya misalnya bulan 6 kita target saya harus bisa naik sidang proposal, atau bagi kita yang kerja misalnya kita target, oh ini saya pengen tambah materi atau tambah gaji. Kalau kita yang punya target sidang, kita harus bisa pastikan kalau kita kepengen sidang bulan 6, berarti skripsi kita harus digarap bulan berapa. Jadi target itu dipisahkan per bulan dan per tanggal. Tanggal ini ngapain, kalau perlu per jam lagi, jam ini ngapain. Jadi harus ada aksi. Harus ada aksi, betul. Karena tanpa aksi nggak mungkin ada aksi. Iya, tetap resolusi. Tetap resolusi. Jadi kalau enggak ya cuma bau terasi aja, cuman membuat selera, tapi akhirnya kan juga nggak bisa terwujud langsung. Jadi kalau kita betul apa tadi harus langsung aksi, nggak boleh cuma resolusi. Jadi harus betul-betul dibuat. Kita perlu keluarga yang dukung kita, buat di kalender itu, buat target-target. Misal target diet, ini hari ini harus turun berapa, hari ini harus turun berapa, ini saya di sini harus olahraga, ini olahraga apa saja yang cocok, dan ini harus dikejar terus selama setahun. Jadi memang target ini tidak akan tercapai kalau kita tidak disiplin. Dengan ini kita, karena Rasulullah juga bersabda dalam hal ini, kata Rasulullah, khairul a'mali aqwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah, sebaik-baik amal itu adalah amal yang paling istiqamah walaupun sedikit. Continue, betul, kontinuitas. Ini Bang Jol ini memang luar biasa, beliau ustaz juga nih. Jadi bagaimana misalnya kita continue tiap malam sholat tahajud walau 2 rakaat, tiap pagi sholat duha walau 2 rakaat, tapi setiap hari ada. Jadi jalankan dengan komitmen yang tinggi, perjuangkan sampai membuahkan prestasi. Bagaimana apa yang kita lakukan ini kita doakan mudah-mudahan bisa istiqomah terus. Jadi biar bisa tercapai apa yang kita inginkan. Karena tanpa semangat seperti itu, kadang-kadang kita target sesuatu yang besar. Saya kepengen duha 12 rakaat, tapi 1 hari, besok udah nggak sanggup lagi. Jadi biarkan, kalaupun misalnya olahraga lari pagi cuma 1 kilo sehari ataupun cuma setengah jam sehari, biar sedikit tapi rutin. Upayakan ini terus ada, dan insya Allah ini jadi resolusi kita di awal tahun nantinya. Jadi bagaimana refleksi yang kita lakukan di sama di lampu. Akhirnya PLN. Oh gitu.
IPS-nya lebih anak bertani. Berarti putus sih Rana? Betul. Yang anak bukunya pemancar tak recit. Oh nah. Betlak lagi ya. Tanya nonton atau terlibat dalam perayaan baru, nah maksudnya izin ke rela akidah atau Oh iya, terlibat. boleh kita bahas ya. Boleh. Ya sebetulnya memang mangat lagi Bang Jul kan artinya bisa tanya-tanya tadi kan saya pertanyaan langsung bisa dibahas ya. Betul ya. Jadi bagaimana apakah yang kita lakukan di malam tahun baru itu merayakan malam tahun baru? Atau memang karena memang tak kebiasaan istilahnya kebiasaan kau. Iya. Sejauh mana efeknya, impactnya gitu. Karena memang dia mana yang boleh awe benar. Ya. Bisa lu semua ya. Karena aktivitas yang terlalu kurang-kurang dia. Paling muter-muter aja. Kira memang remaja jika kadro. Sabari Tamilaki. Iya, terima kasih sahabat kami masih di 95.2. Kita masih di sharing time ya. Kami mohon maaf ya terjadi gangguan sedikit tadi ya, dan alhamdulillah sudah teratasi. Dan kita masih di sharing time ya. Tema kita mengenai refleksi akhir tahun bersama guru kita Tengku Mirza Gunawan ya dari Kastafilur Semawe. Nah, tadi kita sudah bahas banyak hal ya. Nah, mungkin tadi masih terkait tentang kenapa banyak hal belum bisa kita wujudkan di tahun 2020. Apakah mungkin karena memang atau kurang aksi kita atau memang kurang istiqamah atau serta doa mungkin. Kita cuma kerja tapi berdoa tidak pernah. Betul, Ini bagaimana nih? Luar biasa. Nah, jadi memang betul seperti disampaikan oleh Bang Jul Kasa. Bagaimana ketika resolusi, tadi kita pertama sudah bahas refleksi. Refleksi. Jadi, refleksi itu mungkin malam ini ada yang lelah-lelah, kecapean boleh ke refleksi dulu, bijak refleksi ya. Itu. Tapi pastinya refleksi adalah cerminan kita menghadap apa yang perlu kita muhasabah lama kita tahu. Setelah itu sebelum kita cerita tentang perayaan tahun barunya, kita cerita tadi tentang resolusi, artinya ke depannya 2020 apa target kita. Jadi udah cerita bagaimana mimpi kita selama ini belum banyak terwujud, mungkin karena kurang disiplin dan kita sudah usaha tapi mungkin kurang doa. Ya. Jadi memang kita ketahui Bang Jul, kalau dibilang rumusnya berhasil itu semua harus punya duit. Artinya gitu, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Duit. Jadi harus ada duit ya. Jadi bagaimana semua apapun yang kita inginkan di awal tahun pastinya itu baik itu kepengen kurus misalnya, tetap harus ada duit juga. Artinya doa, kita harus punya doanya juga, harus usaha juga. Artinya kayak tadi ceritanya, kalau misalnya kita
cita-citanya kurus tapi hobinya ngemil, tiap malam makan indomie pakai 2 telur kan. Jadi jangan begitu. Artinya doa dulu. Doa kurus gimana Ustaz? Karena kita udah cerita doa kurus mungkin kita bisa riadah melalui Yasin, kita bisa ceritanya kami Yasin, dan juga Yasin bila dibacakan itu bagi yang lapar hilang laparnya memang, jadi mungkin bisa diet dengan Yasin. Habis itu usaha, artinya diet betul-betul dikurangi. Kemarin kita sudah cerita juga di sharing time, ada namanya N5G, kita jauhi N5G, nasi, dan 5 yang G artinya gula, garam, tepung, daging, dan juga G satu lagi apa kemarin ya? Sudah cerita kemarin ada gorengan. Nah, jadi kita sudah cerita ada N5G harus dijauhi. Setelah itu ikhtiar artinya berusaha itu kita lakukan ikhtiar dengan usaha. Tadi bedanya ikhtiar ini adalah jalan tempuh sesuai dengan jalur agama. Satu lagi tawakalkan, serahkan diri kepada Allah. Artinya apabila kita telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan target kita, baik itu target kita kepengen lebih sehat, kepengen tampak lebih bugar, atau kepengen lunas cicilan tahun ini, mungkin ada yang sudah punya kredit atau punya tagihan, baik itu kendaraan roda 4 atau roda 2 atau rumah yang belum selesai, kita kepengen selesai tahun ini. Apa yang dapat kita lakukan? Nah, kita tunggu juga ini bagi para penelpon atau yang sahabat kreatif yang mau komen di Facebook juga boleh. Juga boleh karena ini sharing time. Jadi kita juga bisa sharing, Ustaz, kira-kira saya permasalahannya di finansial ini. Jadi Allah sebenarnya juga sudah kasih solusi. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ajarkan kepada anakmu dan istrimu surat Waqiah, karena surat Waqiah itu surat kekayaan. Barang siapa yang membaca Waqiah 1 kali 1 hari saja, maka dia tidak akan miskin selamanya, kata Rasulullah. Sudahkah kita lakukan itu? Apalagi yang dapat kita lakukan? Kita bisa duha. Artinya duha kita itu juga untuk mempermudah rezeki. Lalu perbaiki akhlak kita. Kalau kita selama ini bekerja, akhlak kita biasa-biasa saja, mulai saat ini perlakukanlah pimpinan kita, bos kita sama seperti kita perlakukan orang tua kita. Artinya kita respect, kita hormati, kita kita dengarkan apa yang beliau inginkan. Mungkin bisa jadi kita akan lebih cepat prospek kita di dalam karir kita. Itu juga akhlak kita dengan teman kita sekantor, dengan teman sejawat kita. Saat kita diterima di dalam pergaulan, insya Allah Pak Zahra Indonesia Timur ya. Alhamdulillah lebih dulu ada. Aduh, alhamdulillah, terima kasih Pak Zahra udah masuk di komen Facebook ya. Alhamdulillah sana sudah dulu ada lebih dulu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menghadapi ini 2020 nantinya jauh lebih bercahaya, lebih gemilau lagi, dan kepengen lebih sukses lagi insya Allah pastinya. Jadi kalau kita sudah refleksi sudah, resolusi sudah dapat, mungkin yang perlu itu udah ada fotonya, kita cerita tentang merayakannya. Karena memang mungkin bagi orang yang menunggu mungkin beberapa jam lagi. Betul. Beberapa jam lagi. Nah, bagaimana mungkin orang yang merayakan atau memang kita secara tidak langsung memang tidak merayakan. Tapi karena momen kita sendiri memang nggak terikat dengan peristiwa. Ini bagaimana nih? Nah, jadi dari sisi akidah atau perbuatan kita. Luar biasa. Nah, jadi malam ini kita lihat banyak seruan untuk tidak meramaikan malam tahun baru. Dari kepolisian juga ada, dari gubernur kita, Gubernur Aceh sudah ada, di wali kota Lusme alhamdulillah juga sudah keluarkan maklumat. Ibu Bupati Aceh Utara juga sudah keluarkan peringatan, artinya kalau bisa tidak diramaikan. Jadi bagi kita yang malam ini misalnya ada acara di luar, dan alhamdulillah tadi sepanjang perjalanan saya dari Alawi ke sini tidak ada kemacetan luar biasa di kendaraan. Artinya kalau kita mau buat acara boleh malam ini. Kalau kita misalnya ada zikir bersama, malam tadi siang saya mengisi pengajian di penjara LP kelas 2A Los Mame, dan malam ini mereka buat zikir yang dipimpin langsung oleh Abah Ali Imran, pimpinan An-Nahla, kebetulan beliau masih di sana. Insya Allah malam ini zikir, dan mungkin nanti ada makan bersama juga di sana malam ini. Jadi kalau kita mau bikin acara zikir bersama boleh, tausiah boleh. Apakah itu disunahkan? Sunnah zikir secara umum iya. Jadi kalau tadi saya ada sharing di Facebook tentang zikir yang bagus di malam tahun baru, saya kebetulan dapat ijazah dari seorang habib,
Beliau mengatakan zikir yang paling bagus itu adalah zikir di saat orang lain sedang lalai. Jadi kalau orang lain lagi melakukan hura-hura, kita mungkin bisa berzikir. Zikir yang paling bagus itu afdalul dzikri la ilaha illallah memang. Jadi sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Kalau kita mau buat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih bagus lagi. Jadi insya Allah Allah akan berikan kita bermacam kelebihan. Jadi kalau di situ beliau sebutkan Allah tingkatkan derajatnya, Allah berikan kebaikan, Allah hapuskan keburukan. Tadi ada yang komen di Facebook saya kebetulan, jadi Ustadz ini ada dalilnya nggak? Nah sebenarnya semua kebaikan itu kan dalilnya dalil umum. Jadi kalau kita malam ini Ustadz ada nggak dalilnya kita boleh zikir di malam tahun baru? Jadi kalau itu pertanyaannya salah, artinya bukan pertanyaannya dalil zikir malam tahun baru. Ada nggak larangan yang melarang zikir di malam tahun baru? Jadi ternyata tidak ada larangannya. Jadi Anda boleh zikir malam ini, malam besok juga boleh, silakan setiap malam juga boleh, yang bagus. Cuman ngisi malam-malam lebih manfaat. Ustaz saya nggak mau ngisi dengan malam manfaat, minimal jangan diisi dengan yang tidak manfaat, ada hura-hura. Ataupun kalau memang itu ambil adik mau tidur terus juga boleh. Karena takut nanti ada yang telepon, bro keluar yuk. Enggak, gue mau tidur atau saya mau tidur. Alah ngapain cepat kali tidur, bencong aja keluar. Kok bisa main bencong. Jadi kalau misalnya kita minimal tidak keluar sendiri atau melarang anak-anak kita, terutama anak remaja putri yang keluar, karena takutnya nanti ada yang efek yang ditakutkan, masuk angin, gembong. Jadi yang si cowoknya nggak tanggung jawab ujungnya. Jadi kita muntah-muntah 9 bulan, tapi si cowoknya tak kemana. Nah, main malam. Nah, jadi yang takutkan seperti itu. Kalau memang tiba-tiba pertanyaan tadi dari Bang Julian Kasar, bagaimana kalau ada acara kita tidak serius ke situ, misalnya seperti malam ini di pemerintah DKI Jakarta saat ini ada mengadakan beberapa titik keramaian. Malam ini ada seni musik juga ada, gambang kromong juga ada. Tapi tadi pukul 5 sore pada bubar karena hujan. Sekarang ini sudah mulai ada orang lagi, dan ada juga yang ke puncak, jalur puncak sudah mulai macet juga. Jadi dapat beritanya. Apakah pas kita pergi ke acara misalnya musik atau acara seperti itu, tapi kita tidak niat sekali, apakah ini bermasalah? Oke, kita bahas sesuatu. Misalnya musik, kita hadiri festival musik. Musik secara garis besar kalau yang sudah mubahasah hukumnya haram sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita mengikuti acara musik yang tidak mengumbar aurat, lalu tidak membawa kecenderungan nafsu, maksiat, atau malah musiknya berupa musik Islami seperti Nisa Sabian. Nah, ada sebagian ulama yang membolehkan ini karena di situ tidak ada bawaan kepada maksiat, artinya malah membawa kita ingat kepada Allah. Nah, jadi ada sebagian yang berpendapat boleh kita mengikuti musik misalnya seperti musik gambus atau musik malah misal lagunya bila Israel datang memanggil, malah membuat kita ingat mati. Jadi sadar. Kalau kita ikutin acara seperti itu dan kita tidak menganggap ini untuk perayaan malam tahun baru, jadi malah nggak apa-apa. Atau kalau misalnya pas ada yang bakar-bakar gitu, mau bakar mercon atau bakar ikan atau apa, kita juga tidak niatkan bahwa itu untuk merayakan malam tahun baru, memang ya untuk kumpul-kumpul keluarga. Kalau tidak ada khusus untuk merayakan itu nggak apa-apa. Dan kalaupun kita bakar-bakar mercon hanya untuk menyenangkan anak-anak kita, satu bakar mercon memang mubazir. Tapi kalau dalam tahapan kecil yang mungkin masih toleransi, asal jangan mengganggu tetangga saja. Kalau memang ada sebagian yang berpendapat bahwa membakar mercon ini adalah budaya dari Majusi, jadi kalau meniup trompet tahun baru itu juga budaya Nasrani. Jadi apakah dengan merayakan seperti itu mengganggu akidah? Kalau kita menganggap itu memang bagian dari ritual ibadah mereka, iya pasti mengganggu akidah. Jadi seperti pertanyaan kemarin, kita merayakan Natal pasti mengganggu akidah. Tapi Ustadz itu kan merayakan kelahiran Nabi Isa. Loh enggak, kalau kita merayakan kelahiran Nabi Isa bukan seperti merayakan Natal. Merayakan Natal, kalau orang umat Kristiani, mereka kelahiran Yesus Kristus itu dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Jadi kalau kita merayakan Natal, berarti kita merayakan kelahiran anak Tuhan. Saat kita yakin Tuhan itu punya anak, sudah bertangan dan Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Jadi itu mengganggu akidah Natal. Kalau tahun baru, kalau kita saat ini cuman membakar mercon tanpa menganggap bahwa ini adalah ritual
perayaan Majusi yang menyembah api atau agama Zoroaster yang menyembah api, insya Allah tidak mengganggu akidah, kecuali kita menganggap itu bagian dari ritual. Ritual mereka. Ritual mereka. Sama seperti kenapa meniup lilin di malam di ulang tahun itu bermasalah. Meniup lilinnya, kalau kita tiup lilin biasa pas kita tadi mati lampu, lalu tiup lilin biasa, tiupin itu nggak apa-apa. Tapi kalau pas di ulang tahun, kue ultah, kenapa jadi masalah tiup lilinnya? Karena saat itu ada yang bilang jangan lupa make wish ya, jangan lupa buat permohonan. Oh, di situ masalah. Di situ masalahnya. Permasalahannya kita buat permohonan pada lilin, dan kita yakin katanya sih kalau kita membuat permohonan sambil tiup lilin dikabulkan. Nah, ini dia yang jadi masalah. Iya. Katanya siapa ini? Dan siapa yang mengabulkan? Siapa yang mengabulkan? Sama seperti saya pernah naik biang lala itu di Singapura, biang lala tertinggi di dunia itu. Jadi pas naik ke sana, orang yang itu kasih tahu, Pak, nanti kalau naik di atas sampai paling atas berdoa ya, karena katanya kalau berdoa di sana dikabulkan. Nah, yang ngabulkan siapa? Doanya di biang lala itu pula. Tapi ya ini bagian dari akidah kita yang mengganggu akidah. Iya. Tapi apakah cuma di malam tahun baru? Tidak. Artinya hampir semua hal seperti ini kalau mengganggu akidah kita juga bahaya. Seperti yang kemarin kita bahas Bang Jo waktu pengajian, ada yang di malam tahun baru selfie lah. Jangan foto bertiga. Kalau foto bertiga mati satu. Nah, ini mengganggu akidah juga. Jadi jangan sampai hal-hal yang menganggap ada sesuatu selain Allah yang bisa mengganggu kita atau merubah kita, ini juga bahaya. Jadi kalau cuma bakar racun dan tidak mengganggu ibadah, insya Allah tidak merusak akidah kita, tidak jadi kafir. Kalau misalnya kita ada perayaan tiup trompet, apakah tiup trompet itu membuat kita murtad atau keluar dari Islam? Tidak. Artinya kalau kita tidak menganggap itu ibadah. Pemanggilan agama lain untuk ibadah dengan trompet atau bel seperti lonceng, itu kan memang ada ritualnya sendiri, lonceng pemanggilan Nasrani. Jadi kalau kita hidupin atau pukul lonceng di sekolah, nggak langsung kita masuk Kristen gitu maksudnya, karena kita kan nggak niatkan itu sebagai ritual ibadah. Cuman permasalahan tiup trompet itu sudah dijajal oleh banyak mulut gitu maksudnya, termasuk si penjualnya. Jadi udah dites. Jadi siapa sih yang mau ngetes lagi trompet itu? Jadi usahakan yang tiup trompet. Kalau bisa gunakan untuk zikir, dan insya Allah apapun yang kita lakukan malam ini ya dijaga, mudah-mudahan tidak merusak akidah dan ibadah kita. Ya, menarik sekali Ustaz Rizal Yawan. Mungkin saya mengingat ya ketika memasuki tahun 2019 mungkin banyak agenda yang mulai dari pemilu serentak di tahun 2019 alhamdulillah sudah kita lalui ya, aman ya, damai ya. Kemudian ini di tahun 2020 mungkin secara agenda mungkin ada pilkada serentak. Nah, ini mungkin secara umum ya. Jadi bagaimana kita hadapi secara nasional mungkin kebangsaan. Nah, jadi memang luar biasa sekali kalau kita cerita tadi tentang perjalanan di 2019. Banyak peristiwa yang terjadi, artinya ada pemilu serentak tadi, bahkan kematian massal di KPU, petugas banyak, ada pelantikan presiden kita, ada DPR, MPR, RI juga terpilih, DPD juga banyak saudara-saudara kita yang terpilih di sana, dan alhamdulillah nanti menteri-menteri juga sudah dilantik. Habis itu kalau kita lihat ada aplikasi-aplikasi yang tutup di 2019. Seperti BBM sudah belum tutup, Google Plus itu tutup di April 2019 kemarin tutup. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang tutup di 2019, Inbox di Gmail itu nggak lagi. Habis itu brand fashion ada juga yang tutup, Forever 21 itu tutup. Diesel, kok pernah lihat dulu baju Diesel, sekarang nggak lagi, tutup 2019 kemarin. Jadi banyak kejadian-kejadian yang unik juga, termasuk kalau di teror bom yang baru kita lihat yang di Medan kemarin, bom bunuh diri, kita lihat, dan ada aksi-aksi juga yang sampai polisi ada yang terbakar juga, yang sampai meninggal satu orang insiden. Ada juga kita lihat kejadian-kejadian yang aneh, ada yang mengaku Tuhan di Sukabumi, ada yang mengaku Tuhan. Ini yang baru tadi, pemuda yang duduki Al-Quran baru tadi tanggal 31 Desember tadi siang ditangkap. Jadi tapi masih kooperatif, artinya tidak belum lagi diinterogasi sekarang. Jadi kalau kita lihat
memang terlalu banyak kejadian Peristiwa, ya. peristiwa di 2019 ini